Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriantika dengan nomor induk mahasiswa 14026222031 dari Pendidikan Geografi Angkatan 2022. Saya akan mempraktikkan micro teaching PBL kelas 10 semester 1 dengan materi serba-serbi geografi dengan menggunakan metode pembelajaran Sintak 4. Di dalam Sintak 4, guru akan mengawasi dan menilai hasil analisis dari tugas yang sudah diberikan kepada siswa. Video ini untuk memenuhi mata kuliah strategi belajar mengajar geografi yang diampu oleh Bapak Ode Sofian Hardi, MSI. Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, siang guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk ketua kelas Rehan Aifi, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran geografi pada hari ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa pertama dan terakhir. Berdoa serta memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mempersiapkan kelas pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Kita Bu. Kenapa kita? Sakit. Oke, nanti kalian sehabis pulang sekolah langsung jemputin kita ya. Baik, Ibu sudah menugaskan ke kalian untuk mencari data tentang kebanjiran dan kemacetan. Setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Ya Bu. Bawa KPD-nya. Oke, yang pertama maju itu kelompok kemacetan. Silakan maju. Bu, kemarin kalau KPD-nya Iya, ini Ibu bagi dulu ya. ini maju sekarang. Iya, boleh sekarang maju kelompok kemacetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kemacetan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, yang pertama ada analisis menggunakan satu prinsip geografi. Keterkaitan antara jumlah kendaraan motor yang masif di Jakarta itu tidak dibagi dengan luas jalan dan sistem lalu lintas yang tepat. Nah, serta minimnya transportasi untuk transportasi umum dan kesadaran ekologi masyarakat. Lalu ada keterkaitan isu dengan konsep esensial geografi, konsep kemacetan di perempatan lampu merah SPBU Rawamangun, Jalan Ahmad Yani Jakarta terkait dengan keterbatasan luas jalan, sistem lalu lintas yang tidak optimal, minimnya transportasi umum, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Lokasinya perempatan lampu merah SPBU Rawamangun, Jalan Ahmad Yani Jakarta. Keterjangkauan. Kemacetan terjadi karena keterbatasan ruang perempatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor tanpa diiringi perluasan jalan yang memadai. Lalu ada diferensiasi area. Perbedaan dalam tingkat kemacetan antara area di sekitar perempatan tersebut mungkin dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, pola transportasi dan infrastruktur jalan, interaksi atau interdependensi wilayah. Kemacetan di perempatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja transportasi di wilayah sekitarnya dan sebaliknya. Lalu ada penyelesaian dari isu tersebut, yaitu perluasan jalan, perbaikan sistem lalu lintas, peningkatan transportasi umum, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di perempatan lampu merah SPBU Rawamangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, ini silakan.
Pertanyaannya dari saya itu, mengapa kemacetan terjadi di perempatan lampu merah SPBU Rawamangun Jalan Ahmad Yani Jakarta? Baik, lanjut pertanyaan yang kedua dari Ayhan. Ditanya, apa yang dapat mempengaruhi perbedaan dalam tingkat kemacetan antara area di sekitar Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan menjawab untuk pertanyaan akhir. Bagaimana kemacetan di perempatan lampu merah SPBU Rawamangun dapat berdampak pada kinerja transportasi di wilayah sekitarnya dan sebaliknya? Oke, izinkan kami untuk diskusi dulu ya. Oke, saya akan izin menjawab pertanyaan dari ini ya tadi. Kemacetan yang di perempatan lampu merah SPBU Rawamangun itu yang di Jalan Ahmad Yani, Jakarta disebabkan oleh keterbatasan ruang di perempatan tersebut yang berasal dari peningkatan jumlah kendaraan motor tanpa diiringi perluasan jalan yang memadai. Apakah sudah terjawab? Dengan mudah dia terjawab. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan Arifin. Jadi jawabnya itu, jadi selanjutnya saya perbedaan dalam tingkat kemacetan antara perbedaan dalam tingkat kemacetan antara area di sekitar perempatan lampu merah tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, pola transportasi, dan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi diferensiasi dalam tingkat kemacetan antara area di sekitar perempatan tersebut. Itu Ipin, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Sama. Oke, terakhir saya mau menjawab pertanyaan dari Italia. Ya. Pertanyaan dari Italia itu kinerja transportasi di sekitarnya pada kemacetan di perempatan lampu merah SPBU Rawamangun, yaitu kemacetan di perempatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja transportasi di wilayah sekitarnya dengan menciptakan dampak domino, di mana masalah lalu lintas di satu titik dapat merambat dan mempengaruhi sistem transportasi secara keseluruhan. Di mana tadi apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih Prof. Iya, boleh langsung saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok kedua yang sudah memaparkan presentasinya dengan baik. Selanjutnya untuk kelompok 1 tentang kebanjiran, silakan maju ke depan. Dari kanan Romansyah, Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan kami dari kelompok 1 akan membahas permasalahan atau topik di Indonesia. saya akan nanti sertaman, saya ada di Jakarta. Ya mungkin langsung aja ya. Dan Yang pertama itu analisis menggunakan salah satu pendekatan geografi. Di sini kita menggunakan konsep yaitu penerbangan hutan dan pembangunan villa sebagai pemicu banjir di Bogor dan Jakarta. Lalu pendekatan geografi selanjutnya itu ada lokasi yaitu ada di Bogor dan Jakarta. oke, terus yang kedua itu berkaitan isu dengan konsep esensial geografi. Yang pertama itu berkaitan keuangan. Luapan air dari Bogor tidak tegas sesuai dengan dampak berkaitan keuangan. Terus ada juga morfologi lahan yang terjadi akibat perkembangan hutan dan pula menyebabkan banjir yang ada di Jakarta. Selanjutnya ada penyelesaian dari isu tersebut. Perlu adanya upaya pemulihan ekosistem hutan, regulasi pembangunan yang berkelanjutan, serta sistem pengelolaan air yang baik untuk mengatasi masalah banjir di wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari
penugasan APD dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Dibuka juga pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Izin bertanya, apakah dampak dari luapan air hujan dari Bogor ke Jakarta dalam konteks keterkaitan keuangan? Ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan yang lain? Pertama maksud. Bagaimana morfologi lahan di Bogor dan Jakarta berubah akibat penambangan hutan dan pembangunan hutan? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ada yang bertanya? Pertanyaannya itu apa solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah keterkaitan keuangan dan morfologi lahan di Bogor dan Jakarta? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Kita bisa berdiskusi terlebih dahulu. Oke, saya menjawab pertanyaan kantor terlebih dahulu. Tadi kan di pertanyaan di kantor itu berbicara tentang yang morfologi di Bogor dan Jakarta berubah dari perkembangan hutan dan perkebunan. Bagaimana ya? Jawabannya, pembangunan hutan dan pembangunan villa telah mengubah morfologi lahan di Pulau tersebut. Misalnya, tadinya itu difungsikan untuk daerah sharing, terus juga lahan-lahan miring yang dimanfaatkan agar tidak terjadi longsor atau jadi hutan yang mana kalau misalnya hujan turun airnya ikan dan juga langsung terbang ke sungai gitu. Terus dengan perubahan struktur data pengelolaan tersebut artinya meningkatkan resiko erosi tanah yang tadi yang longsor dan juga ekosistemasi. Misalnya kalau misalnya ada perubahan asli yang memang hidup di lereng gunung atau di lereng lahan miring lah kalau lereng itu kalau misalnya di bawah terus diganti villa pasti hilang sama ekosistemnya. Mungkin itu apakah sudah dijawab atau? Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan dari Saskia. Kan air hujan dari Bogor ke Jakarta memang keterkaitan keuangan yang signifikan karena Bogor berperan sebagai sumber air yang dapat mempengaruhi tingkat banjir di Jakarta. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Hilda. Pertanyaannya, apa solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah keterkaitan keuangan dan morfologi lahan di Bogor dan Jakarta? Oke, jawabannya itu diperlukan upaya pemulihan ekosistem hutan, penerapan regulasi pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan sistem pengelolaan air yang efektif guna menanggulangi masalah banjir dan merestorasi morfologi lahan yang terpengaruh. Apa sudah terjawab? Mungkin sekian dari kelompok kami presentasi rapat ini atas permasalahan dan topik banjir. Yang mohon maaf dan minta beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memanfaatkan presentasinya dengan baik. Dikarenakan semua kelompok sudah memanfaatkan hasil data yang sudah mereka dapatkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali materi ini ya. Silakan ketua kelas Rehat Hanifi untuk memberi doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu izin pamit ya anak-anak. Ya, Bu. Sekian video micro teaching dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.